Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian dianggap tidak wajar, makam guru pendidikan agama di Sumedang dibongkar kembali. Pencuri gondol sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan warga Cilengsi. Dipicu penolakan pembongkaran rumah, 2 kelompok massa di Kota Bandung saling serang dengan batu dan petasan. Bentrokan pecah antara warga Sukahaji dengan massa dari sebuah perusahaan. Kedua kelompok saling lempar menggunakan batu dan petasan sehingga sejumlah orang terluka. Bentrokan terjadi karena warga menolak pembongkaran rumah. Bentrokan terjadi karena warga menolak pembongkaran rumah mereka di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Rabu siang. Bentrokan ini terjadi antara warga Sukahaji dengan massa dari PT Sakura. Kedua kelompok saling lempar batu dan petasan serta balok kayu. Akibatnya sejumlah orang dari kedua kelompok terluka. Bentrokan terjadi karena warga menolak pembongkaran rumah. Meski ada perlawanan, pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Bentrokan juga menyebabkan arus lalu lintas Jalan Pasir Koja macet karena kerumunan massa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bentrok antar kelompok massa terjadi di kawasan Sukahaji, Kota Bandung, Rabu sore. Kedua pihak yang bersengketa soal kepemilikan lahan terlibat aksi saling lempar batu dan petasan saat petugas akan melakukan pembongkaran bangunan. Aksi saling lempar batu terjadi antara kelompok yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan warga yang masih menempati area sengketa di kawasan Sukahaji, Kota Bandung. Warga yang menolak pembongkaran berusaha mengadang menggunakan batu, petasan hingga balok kayu. Bentrokan sempat mereda namun ketegangan kembali meningkat pada Rabu sore. Situasi kembali memanas saat kedua kelompok saling serang di sekitar lokasi dan merembet hingga ke Jalan Pasir Koja. Dalam bentrokan itu massa dari kedua belah pihak membawa berbagai benda tumpul. Tak lama berselang, petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung membubarkan paksa massa untuk mencegah kericuhan meluas dan mengganggu arus lalu lintas. Bentrokan dipicu perselisihan antara warga yang menempati lahan dengan pihak yang mengklaim kepemilikan sah atas kawasan tersebut. Sementara situasi sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidaknya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Meski situasi berangsur kondusif, pihak kepolisian akan tetap bersiaga di sekitar area sengketa untuk mencegah bentrokan susulan dan menjaga keamanan masyarakat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sukabumi Bogor di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. 2 orang yang berboncengan 3 orang dengan motor tewas terlindas truk tronton. 2 dari 3 orang yang berboncengan dengan 1 motor tewas di tempat dan 1 lagi kritis. Video amatir warga merekam detik-detik kecelakaan maut di Jalan Sukabumi Bogor, tepatnya di Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Rabu pagi. 2 pembonceng motor tewas seketika akibat terlindas ban truk tronton. Suasana histeris pecah saat keluarga mendatangi rumah sakit Sekarwangi. Mereka tidak menduga kedua korban telah meninggal dunia. LKD terus nyambung ke saya dan alhamdulillah itu kebutuhan warga saya. Udah gitu Pak Kades juga menyampaikan dan Babin Kamtibmas ya
dari kepolisian menyampaikan benar nggak ini warga, iya betul, dan kejadian katanya kecelakaan tadi pagi atas nama Muhammad Fadil dengan keadaan meninggal. Makanya saya langsung menghubungi keluarganya dan datang langsung ke sini. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai MFA dan diboncengi dua temannya, PS dan AH, melaju dari arah Sukabumi Kota menuju Cibadak. Diduga karena kurang konsentrasi, tiba-tiba motor melaju terlalu ke kanan. Naas di saat bersamaan muncul truk tronton. Sopir truk tidak sempat menghindar karena jarak terlalu dekat sehingga tabrakan tak terhindarkan. Sebuah truk box yang berada di belakang truk tronton juga tidak sempat mengerem sehingga menghantam bagian belakang truk tronton. Polisi dari Kepolisian Resor Sukabumi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi lain, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sayuran justru semakin mahal. Kondisi ini diperparah dengan cuaca ekstrim yang membuat stok sayur berkurang. Sudah seperti tradisi, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok masyarakat terutama sayur mayur mengalami kenaikan. Fenomena ini terjadi setiap tahun, namun kondisi kenaikan harga yang terjadi cukup signifikan. Seperti harga tomat merah yang biasanya dijual Rp8.000 kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Selain itu harga cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram, rawit hijau dan cabai merah besar Rp60.000 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp75.000 per kilogram dan wortel juga naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Ada yang turun, ada yang naik karena cuaca yang naik mah. Oh gitu. Jadi memang pasokan kurang. Pasokannya kurang, terus banyak ini seperti cengek pada busuk-busuk Rusak gitu ya. Oh. Ada dari konsumen ada yang protes nggak Bu? Ada, kalau hujan mah ada yang protes. Kalau naik kayak gini ya. Jadi kayak gini, penjualan menurun nggak Bu? Menurun sih. Karena mahal ya. Lagi mahal-mahal. Oh. Meski banyak yang mengalami kenaikan harga, namun harga kentang justru turun dari Rp18.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Tak hanya karena momen jelang Nataru, saat ini harga sayuran cenderung naik karena banyak rusak akibat cuaca. Kenaikan harga ini pun membuat penjualan sepi. Kondisi seperti ini membuat pedagang memilih mengurangi stok di warung, takut merugi karena tidak laku. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.